Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka rabbina Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad al-Jabal inna وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, anak-anakku sekalian, sesuatu hal yang saya banggakan, wabil khusus akibat dari antara Yaji Bapak Arsyad Habib yang senantiasa kita tunggu barokahnya dan barokah doanya. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan acara ini senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan berkah kepada kita semua, yang akhirnya mudah-mudahan sahabat-sahabati anak-anak sekalian kelak di kemudian hari menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat, barokah, sehingga sukses di dunia dan di akhirat. Sholawat dan salam semoga tetap kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas waktunya. Kesekian kali saya bisa sewaktu kepada peserta ini. Mudah-mudahan ke depan Baru Abang semakin meningkat, semakin maju dan diberi barokah oleh Allah. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kali ini kita mengadakan peringatan Mauludan itu peringatan kelahiran Nabi. Tapi mulutan dari kata-kata mulut berarti cangkeman. Peringatan itu intinya adalah supaya kita semakin ingat kepada yang kita peringati. Yang pertama dengan Maulid Nabi
Semoga kita semakin tahu, semakin paham kisah sirah Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, yang tidak ngerti, tidak paham, kita semakin mencintai Rasulullah dan meneladaninya. Yang ketiga, targetnya kita mau Nabi supaya kita bisa menolong Rasulullah, menolong agama kanjeng Nabi Muhammad. Kita sudah hafal tadi di dalam sholawat dengan lagu-lagu sholawat dikisahkan siapa itu Rasulullah, siapa itu Nabi Muhammad. Kita ingat bahwa kehadiran kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelumnya terkenal dengan zaman namanya zaman kebodohan. Wong bodoh-bodoh kita, wong yang pinter-pinter, tapi kok jalani jahiliyah. Tidak berarti orang yang bodoh, tapi jahiliyah yang dimaksud mereka itu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka itu tidak tahu Gusti Allah, sopo, pangeran sopo. Khususnya masalah tauhid. Sampai sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika itu nangis. Umar bin Khattab suatu ketika takoki setelah masuk Islam, jadi nama sama suatu ketika kok nangis, suatu ketika kok baju nopo. Soalnya dimasukkan dalam itu, namun awalnya sebagai dulu. Ketika awal jawab, sebenarnya saya nangis, sebenarnya saya tertawa. Kalau pas nangis, keringat, Umar bin Khattab itu doakan. Anak Umar bin Khattab itu mendoakan waktu itu langsung dipotong. Anak itu langsung dipotong. Suatu ketika Umar bin Khattab dia anak wedok. Maksudnya anak putri mungkin sih kalau bojone dikei pakaian lanang. Maksudnya dikei pakaian lanang. Wis gede suatu kebanggaan oleh sang Jokowi dijak latihan perang-perangan, latihan memanah. Pas dijak latihan mana? Bentar. Sampai namanya Umar bentar. Mana itu? Ayo, pakaian mana?
Loh, lah kok gak maluin? Seketika itu dia diumumkan, wah kali-kali nangis. Zaman jahiliyah yang itu suatu ketika yang dia ketawakan marbun wong jahiliyah itu disebut berhala. Akhirnya disebut berhala, akhirnya ya seperti orang sekarang yang berhala itu yang berhala dari roti. Maksud berhala dari roti disembah. Setelah disembah dipangan. Jadi pengirannya dipangan. Kalau teringat Tuhannya itu dimakan, dia ketawa. Itulah jahiliyah. Akhirnya lahirlah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Tuhan membawa Islam. Akhirnya sering kita kalau selama yang membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yaitu agama Islam, merupakan suatu kesyukuran yang besar, merupakan suatu kebanggaan kita oleh Allah ditakdirkan menjadi umat Islam. Sebab itu ngomongnya zaman yang sekarang yang sudah semacam ini banyak sekali budaya-budaya Yahudi, budaya-budaya luar yang mudah untuk diterima, mudah diakses, sampai dulu langsung takut dah mobil sembarang betul takut dah mobil sembarang, apalagi sampai semua adalah anak-anak pemuda. Nanti pemuda itu kata Allah, pemuda saja. Maksudnya si penting Indonesia, si penting Indonesia. Aku tak mau sensasi. Nek sekarang jenenge Joko. Joko nek dibujo Prabowo. Joko nek dibujo Mojo Nrimo. Pripun Pak? Nrimo nakal. Joko nek Joko Ciloko. Penentu masa remaja itu perawan. Perawan ini membernya untuk apa? Ada bunyi kan petang. Tahu itu kalau senang keluyuran bunyi pakai petang. Artinya petang. Banyak kan sensasi pemuda, remaja. Remaja itu sensasi titik dari peluang, kan? Ini eksis. Remaja di musola dia bikin peluang, dinamakan rebus remaja musola. Nanti di masjid remaja masjid disingkat mas. Remaja mukmin disingkat remuk. Remaja pondok disingkat
Sampai semuanya perlu hati-hati. Kalau tidak akan selamanya ridho orang Yahudi dan Nasrani hatta tabi'ana, sehingga kalian semua mengikuti milah. Dengan agama milah adalah peradaban milah akhlak. Wong Yahudi, wong Nasrani mereka itu tidak rela kita itu melakukan peradaban Islam. Islam itu pada pokok sudah tadi memang. Nah ini harus kita hati-hati. Walaupun agamanya gak agama Nasrani, gak agama Yahudi, tapi perilakunya seperti mewah. Nah ini yang kita harus hati-hati. Saya pernah dikasih tahu teman saya, ada 5 hal penyebab hancurnya seorang pemuda. Bismillah, problematika kaum pemuda sehingga teknik hancur canggung limo. Apa itu? 1. Bisababil qiraah, bacaan. Hati-hati, podo-podo sing diwaca kudu iki bacaan yang bahaya bagi kita. Bacaan itu boleh jadi adalah berupa tulisan. Bacaan boleh jadi berupa apa yang kita lihat di televisi. Bacaan boleh jadi apa yang kita lihat di HP. Bacaan boleh jadi apa yang kita lihat di internet, apa yang kita lihat di lingkungan kita. Semua itu mempengaruhi keberadaan pikiran kita dan hati kita. Jadi yang sampai ingin selamat, hati-hati sendiri moco. Kurangnya rambutnya moco tapi jadi SMS atau lereng. Semulai kacau sakit akhir-akhir gara-gara HP. Hati-hati memanfaatkan HP. Semulai rusak calon saya ini gara-gara HP. HP itu kayak teman-teman doang yang paling musuh dikira luwes dibayar untuk SMS. Kacau. Dan sampai pengen gak kacau pikiran ini, HP kudu dibatasi. Bayang apa sih canggih sore yang dia HP ngarit itu HP udah sudah HP. HP itu baik digunakan untuk orang usia 20 ke atas, usia ke atas. HP lah pol-polnya bergawe pacaran. Bahasa Inggrisnya gendakan. Dan ini pengaruh nomor 1 si paling kacau pikiran sekarang. HP. Bila ini orang si dulu ya saya manfaatkan. Kita akses internet, kita ingin pintar lewat internet bisa, kita ingin kacau lewat Facebook kan kita bisa pintar lewat situ, kita bisa kacau lewat situ. Karena itu penyebabnya sisi kacau gara-gara bacaan. Jadi pokok-pokok masuk pelajaran gak tahu diwono ulanan HP ini rawas sejauh HP mungkin kacau bukti marintek itu berusaha. 2. Apa penyebab sebenarnya kacau pikiran pemuda? Kiraah 2 ikhwan, teman. Faktor teman itu menjadi pengaruh pemuda. Oleh karena itu, Al-Ilmah di atas jangan tanya lah, kamu
kalau seseorang tadi tanya siapa temannya, Pak Iman, Pak Iman. Karena sebelumnya teman itu menunjukkan uang bocah. Banyak kasus kemarin di Lombok di kantor polisi ada anak kelas Alamiah, ada anak kelas STB ditangkap dalam kondisi teler akan melakukan ini padahal yang hubungan teman itu teman, ada anak kasus ditangkap di kepolisian dia karena daun sinteren tawur, bertanya kenapa tawur jadi teman itu pengaruh besar terhadap kemudian. Oleh karena itu nek ingin sahur Allah koncone kanca pengen ada bukti. Sudah Kanjeng Nabi Muhammad itu juga punya namanya sahabat nomor 1 namanya Abu Bakar As-Siddiq. Contoh semua sisi seperti teman seperti kalau sisi juga kenapa terjadi penambahan negara-negara baru sama dengan ini saya bersama Pak Bustan itu kalau 1 bulan sekali saya seminggu sekali kalau dari Selasa itu di LP lembaga masyarakatan yang berikut ada dia melakukan yang namanya pembinaan mental pemuda Canono sampai ini dari penjara Mek 100. Saya tanya pada sendiri Pak mengapa dicenon terjadi sudah penjara 1 narkoba 2 tawuran pengaruh teman kalau ini orang itu nek uang narkoba selamat sampai untung sampai sekolah di suatu lembaga yang kini berbina dicampur lingkungan pondok sebagai rasa syukur digawe ulangan baru pelajaran baru cari teman untuk isi madrasah isi SMK SMP sekolahnya dan itu merupakan rasa syukur sampai harus memang di sekolah ini ben konco ini mudah akeh konco sing apik itu yang kedua teman. Yang ketiga apa sih mereka tuh pemuda itu tulul amal terbawa awan orang ini melamun karena pikiran masuk kita buka diri kandung ikhwanas saya sesungguhnya mubazir itu temannya setan mubazir itu kosong di saat sampean pikirannya kosong antinya kosong kegiatannya kosong maka setan cenderung untuk mempengaruhi kita maka setan sing daspiran cenderung untuk menggoda kita setan sing gak kita saya ngaji biasanya yang kursi baju karena setan sing daspiran saya pernah
saatnya yang kursi orang jajah gimana gitu. Yang namanya tulul amal melampun dimarahi pikiran aja. Karena tanggung Allah aku besok dan aku berkini tanggung semua ini kadang-kadang kamu dolanan SMS saya tidak ngomong nulis surat untuk ngomong bayar sebagai dulu sugi terus semuanya seperti ngomong yang penting kan menendok yang terima ngomong iya nendok ini dan bisa tak pasti nanti kita uangnya ngomong kita sampai takut pada kudus supaya sampai takut kepada sapi soalnya takut rapi soalnya sapi rapi bujung itu takut makrot rapi lurus makrot dong gara-gara kamu jadi kanon sengarai kacau pikirannya dan wong ini ngamun susah pelampiasane rokok rokok itu kuning nggih rokok kanggone bocah SMP SMK umume rada dosa aku bubalah Pak Guru apa apa sebabnya tak apa-apa bisa boleh boleh wah itu naik lama rokok rokok lagi gara-gara kamu rokok jenis rokok narkoba anak tidak akan narkoba kalau tidak rokok tidak narkoba jom rokok pokoknya jauh itu rokok di haram untuk merokok apa ini pakai rasa rokok-rokokan itu gara-gara kosong sehingga di sekolah itu kegiatannya apa saja diikuti biar pikiran kita tidak kosong. Yang bikin kacau pemuda yang nomor 4 adalah wa'idun minad-din, jauh dari agama. Gara-gara bacaan, gara-gara teman, gara-gara melamun, yang apa gara-gara jauh dari agama. Sampai semua semuanya diulul albab. Ulul albab adalah orang yang punya berpikir yang sesungguhnya adalah dia senantiasa ingat kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring. Orang yang berabad yang pikirannya dan hatinya senantiasa selalu tidak pernah berhenti, tidak pernah kosong. Dan ini adalah tempat kalian semua belajar. Dan itu kalau dalam pembimbing dan bersekali sebagai pembimbing agama, maka dengan adanya bimbingan agama, dengan pengetahuan praktek agama di lembaga ini, harapan tidak kacau hati, pikiran, dan hidup sangat. Tapi kalau jauh dari agama, jangan. Orang itu kalau jauh dari agama dia tidak berpikir hal haram, kalau mau gak berarti. Nah aku mau berarti lakukan ibaratnya. Itu apa? Fungsinya sebagai filter penyaring. Dan yang kelima baik kami jauh dari ahli agama, jauh dari guru, jauh dari kiai, jauh dari ulama. Nah, dan sampai ingin selamat, anak yang soleh cirinya adalah dekat dengan orang tua. Anak yang soleh cirinya adalah manut dengan orang tua. Orang tua Anda 3, sementara ini 2. 1 adalah orang tua yang melahirkan sampean, 2 orang tua yang
sampean. Pak Hari Bapak Ibu guru itu orang tua. Sampai yang ini Quran ayat surat pertama namanya surat apa? Surat pertama namanya surat Al-Baqarah. Nengok bagian di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya adalah sapi. Itu gara-gara sebuah kisah di zaman Bani Israel, ada seorang pemuda yang soleh, ada wong soleh duwe bojo bojone hamil, bojone hamil, dia pesen sama istrinya, Bu, sawaya-waya aku boleh mati, nek anaknya anakku lanang, ini tak kayak persiapan. Dia pakai tinggalan sapi betina yang terawas sudah muda. Ternyata anaknya laki-laki dan menjadi anak si manut ke orang tuanya itu si boleh. Saking manutnya saking ngambil ya betina pekerjaannya kok. Ini cinta Gusti Allah. Ini cinta fakta cinta Gusti Allah. Pekerjaan kamu sama boleh kayu. Angger golek kayu, gawa kayu, tiga payu romeru, diporo telu, 1000 misalnya, 1000 kene duwe, 1000 di sosial. Angger ngambil gawe untuk duwe 30.000, 10.000 kene duwe, 10.000 agak lagi, 10.000 di sosial. Sampai akhirnya dia usia tamat SMK. Sampai hari jadi duwe sapi istibane sampai boleh suka apa gawe kayak timbang sampai boleh kayu timbang sapi juga timbang sapi ini kena timbang sapi ini tempur ibu sampai bocor mana rupa itu rupa ibu masuk kalau Pak Guru halo kamu lagi bapak kuning bos Pak Bos Pak Bos tempun ibu sapi ini dari gubernur dan guru ibu sapi ini gubernur sama dulu demi Tuhan Ibrahim wahai sapi datanglah sapi ini yang ketemu Melayu sapi. Nah, akhirnya orang yang kubur bukan kecil kayak demi Tuhan Ibrahim datang bawai sapi. Sapi ini orang langsung datang. Sapi ini langsung datang. Padahal datang jalan ditumpahi. Tapi udah percaya bersama itu kalau ibu ini pada sapi. Jangan ditumpahi. Kemudian itu kalau dapat datang itu langsung ditumpahi sapi. Sapi adem ditutup. Ini bu sapi orang. Jadi sapi itu juga terpunya oleh nekrobat. Kalau kita bu sapi itu sapinya tidak tolong juta. Bapaknya ibu harus asisi atas asisi ibu. Akhirnya dari kelutan dia begitu rondet adol sapi biasa si ibunya belum teko ini mindi teko ini mindi penuh dante takoi enak ini dari ronggotnya wong adol sapi orang gue bilang kali ibu gulon ibu asisi 3 juta saya ini tak tunggu ya tak tunggu 6 juta tapi sama gak sama mau ibu mungkin terwaktu utang buang ibu berita keutang kasih balik balik bu ini mau dengan kali dia 6 juta sampai ibu bilang 6 juta baliknya kalau lapangan keutang sedang
ibu kula kilon juta. Umpama tak tunggu 12 juta. Tapi sampai asal ngomong ibu itu mah tunggu masih kayak sekitar hasil juta. Balik hubung kilo terus beli bahasa ini ya sama yang balik ini juga butuh uang dan ini yang mesti lama kok menunjuk mana yang balik sama ini samping belum jatuh lagi mana yang mungkin baliknya kalau apa tak iya kan, ibu pulang mutus kayak banget satu pulang itu oleh ojo sebentar lagi akan datang Nabi Musa bersama orang-orang yang menginginkan sapi. Seluruh dunia tidak ada kecuali sapi ada, karena kasus pembunuhan oleh Allah sudah mencari sapi, sapi yang bersifat yang sapi dono sapi untuk jenenge terus muni aja lek dituku duit terus mengumpul joli emas nek sapi dituku dibeleh diboleh kulite dipangkutne dari bakul kuat pergi emas oh mantan iya oke bos patut oleh sungguh Nabi Musa bersama orang yang mencari sapi ternyata ketemu dan terjadi transaksi hampir saja tidak mampu, hampir saja dapat, tapi karena demi keadilan dibeli. Setelah dibeli, disembelih, setengah cerita ilate dipotong, setengah cerita buntute, setengah cerita tempoke. Terus proses dibelih, ilate disowat, dising mati. Karena cerita buntute disowat, dising mati. Sampai mati, saya mati tanggung. Ngomong cuma duit sampai mati saya mati sampai ini paling bulan ini. Oh, apa? Baru masalah depan. Ya wes, betul ya. Ya kan, lo tak mati malu. Nah, akhirnya anak yang ditinggali sapi oleh orang tuanya, anak yatim tadi, dia mendapatkan emas sebanyak kulit yang telah dibuat dan dijadikan wadah. Sukses dunianya gara-gara dia bihul waliyah. Kunci pokok akhlakul karimah itu adalah hormat manut karo guru, manut karo Allah. Nek gak bangun biji. Pokoknya sampai manut sukses. Pokoknya sampai manut gak sukses itu sukses. Akhirnya gara-gara itulah oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran kisah pemuda senior waktu beli sapi dan di surat sedikit surat Al-Baqarah. Jadi kita ingin kakak itu siji hati-hati wasadi, loro hati-hati konjoli, telu hati-hati pikirannya juga papat masalah agama cuma nanti orang paham, lima cuma nanti orang duwe kiai, cuma nanti orang duwe penuntut, cuma nanti orang manut kalau ulama, orang manut kalau wong tua. Sing paling kacau biasanya orang duwe manut kalau bapak ibu, orang duwe manut kalau tua nih, guru nih, tua kiai. Itu yang perlu kita lakukan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi dari semua Muhammad itu artinya kan orang yang terpuji. Muhammad artinya orang yang terpuji. Lain dari Aminah artinya orang yang percaya dan Abdullah Muhammad diri pada dan sampai Muhammad diri pada Allah itu adalah baik. Abdullah minan nas Aminah jadi orang yang Muhammad maka akan lahir pada diri sampai
kita kepada Rasulullah sebagai bukti cinta itu adalah memperbanyak membaca sholawat. Dalam acara-acara sholawat kita harus mengutamakan juga akan berjalan aras-aras menghubungi balik. Zaman sekarang kalau kita ingin hati kita diberi keberkahan oleh Allah, kita
menolong kanjeng Nabi, kita menolong kanjeng Nabi. Caranya adalah kita memperjuangkan agama kanjeng Nabi. Caranya berjuangin usia ini sampai usia belajar menolong kanjeng Nabi, berarti belajar agama yang sungguh-sungguh. Apabila saya akeh penyakit, apa penyakit? Bukan nono kayak itu banyak yang terserang penyakit rabies. Rabies ini, yes. Rabies. Nah, ben keluar sama dulu selesai merasa tersisih. Rabi dulu, no. Rabi dulu, yes. Bahasih dengan maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kisah Rasulullah kita jadikan sebagai pengetahuan untuk kedua kita teladani kehidupan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tahu urip penak, kanjeng Nabi senantiasa berjuang. Yang ketiga, menjadi canggung memikir kacung ibarat tadi di bekal itu sudah jadi pengaruh canggung dari kacung wacana bacaane koncone pikirane agamane karo gurune lan tuane budi. Saya terakhir selamat berjihad dalam arti belajar yang sungguh-sungguh sebagai rasa syukur. Saya menyuruh dan mengajak lembaga yang sudah didirikan oleh Pak Kiai ini bareng-bareng dirujak ini bareng-bareng. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sukses di dunia